Gue sedih. Ngapa? Hubungan gue sama dia menemui jalan yang terjal. Karena gue sama dia bagaikan bumi dan langit. Berat banget. Mulai dari perekonomian, pendidikan, kebudayaan Islam. Kan SKI sejarah Islam bahas semuanya tuh. Jadi ngapa lu bisa tiba-tiba memberikan kata-kata terindah yang yang terucap dari mulut lu tiba-tiba seperti itu? Kenapa? Karena gue berpikir ketika dia lebih tinggi derajatnya dari gue tidak akan mampu untuk melampauinya. Aduh, gini Ji, kalau punya hubungan itu jangan kesetir FYP TikTok Ji. Kalau misalnya lu kesetir, ya lu sendiri ntar yang jadi repot ya. Bener. Lalu aku harus bagaimana? Jadi kita mau bahas apa? Jadi lu merasa nggak setara? Iya, gitu. Nah, nih Kenapa gua? sering dah ngomong kesetaraan dah. Gini Ji, Gini, kalau gini. misalnya hubungan itu lu mau sempurna, kan nggak harus 5+5, nggak harus Nggak 5+5 maksudnya tuh jadi 10 itu nggak harus 5+5. itu maksud gua. Nggak harus kayak gitu, bisa 7+3. 7+3, 9+1. Iya, 6+4. tapi yang bagus itu 5+4. 9. QQ 9. Judi terus. Ya. BTW panas banget ini, nyala kipas. Ini mah udah kagak setara ini. Udah nyala. Nah, Satu aja. jadi lu merasa nggak setara. Nggak setaranya dalam hal apa? Ya, hitungan lah, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, gitu. Jadi membuat gue agak sedikit berat gitu dalam menjalani hubungan gue dengannya gitu. Kalau masalah pendidikan, ekonomi, apalagi materi ya, itu udah nggak usah ngomongin setara lah. Karena nggak semua orang itu dalam capaiannya tertinggi masing-masing. Gimana sih? Betul. Gua juga nggak paham. Nggak semua orang mencapai hal itulah. Maksudnya startnya kan kita pasti beda-beda. Ada yang suksesnya di umur 30, ada yang suksesnya di umur 25. Ya, Ada yang nggak sukses-sukses. Ada yang nggak sukses. Ada yang mau nemenin dari nol tapi nol terus. Ya, Ada yang sukses juga, ternyata itu cuma tim. Ada yang sukses Tim juga. sukses. Ada yang sukses juga tapi mereknya instan. Apa tuh? mie sukses. Mie sukses isi 2. Nah, biasanya kalau dia ngeliat kayak gini, biasanya tuh ada yang dia lihat nih di media sosialnya dia nih. Iyalah, karena berseliweran di FYP TikTok gua tuh hubungan yang setara gitu. Lu kalau misalnya menjalani hubungan harus yang setara, nggak boleh begini. Lu harus jemput dia ke bawah gitu. Seperti gitu. Jadi biar menjalaninya itu berbarengan gitu. Jangan nanti lu nya udah tinggi tapi pasangan lu itu masih di bawah, lu ngejemput dia lagi, sama aja lu mundur lagi dong gitu. Coba Bapak dari tadi diamnya cepir ya. Ngerti kagak? Nggak, ini tuh terlalu kompleks menurut gua. Karena kan setiap manusia itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Betul. Setuju gua. Nah, kita ukur aja nih kekurangannya semana, kelebihannya segini, setara. Nah itu harus saling melengkapi. Itu fungsi manusia sebetulnya. Masalahnya ini dia ke-trigger sama FYP TikTok. Nah, balik lagi, kenapa ke-trigger sama FYP TikTok? Jadi yang lihat kan standarisasi sekarang media sosial, hubungan harus setara kayak gitu kan, misalnya pacarnya manajer, ceweknya manajer, lakinya manajer, ya kan? Oke. Terus ceweknya punya keluarga cemara, lakinya ternyata punya keluarga cemara juga kayak gitu. Sama-sama saling, ya sama-sama lah dia
berpikiran bahwa ya ini hubungan setara nih yang sudut pandang dia tuh kayak gitu. Nah harusnya kita sebagai teman nih ngelurusin tuh hubungan setara kayak gitu. Gimana dong? Gimana dong? Iya, kalau hubungan setara tuh ya hubungannya setara, masa setara dalam pemikiran, setara dalam satu sama perasaan. Kayak gitu loh maksud gua. Jangan kayak kita setir kayak materi, harus setara materi atau enggak setara sama-sama keluarga cemara. Kasihan dong. Kalau misalnya ya amit-amit ya, misal keluarga lu broken home terus keluarga dia harmonis gitu kan, masa lu nggak udah bisa dapetin calon yang keluarga cemara juga kan, kayak gitu kan namanya bukan setara Apaan tuh? Apaan susah itu namanya. Iya, teh kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Cemburuan kalau kayak gitu, ya kan? Itu namanya ya benar kayak gitu. Iya, masa orang-orang yang taruh memiliki keluarga cemara, terus orang yang broken home, masa nggak bisa bersatu? Iya tuh. Masa kan hubungan itu diciptakan bukan karena latar belakang juga, karena orang ini, misalnya cowok sama ceweknya saling memahami atas pemikiran mereka, gitu, Ji. Bukannya lu berpikir gue harus setara, misalnya lu kemana nih? Asal lu jangan lu setara nih, dia ke selatan, nah tuh udah jauh, Ji. Iya Ji ya, lu tuh kebanyakan liat FYP, membuat mental lu tuh jadi semakin buruk tau nggak? Lu jadi makin iri ngeliat orang-orang kayak gitu. Oke lah mereka ngasih unjuk kebahagiaan mereka, tapi kita nggak pernah tahu kesusahan mereka apa. Siapa tahu dipendam sama mereka. Iya sih. Tapi menurut lo gimana? Lu sedikit insecure nggak kalau misalkan cewek lu manajer tapi lu masih bawahan gitu, masih gelap-gelap? Kalau gue jelas minder ada, cuman itu sebagai motivasi. Kita misal cewek lu ini mau nemenin lu dari nol, tapi lu jangan nol terus. Lu harus ada usaha, effort dan segala macam buat dia. Misal dia minta ini itu sama lu, tapi lu nggak mampu, sorry. Tapi di situ lu harus nunjukin usaha lu. Kalau lu suatu saat nanti bakal bisa wujudin hal tersebut. Kamu apa? Mau cincin? Ya udah, ini aku beli, ini aku kasih buat kamu. Gak apa-apa, kamu tinggal aku aja biar aku ngebukin begitu. Itu namanya lo maling. Tolong. Lo bukan setara lo nggak perlu setara tuh, setara maling. Tapi kan gua udah effort gua gitu, walaupun gua gak gitu mampu. lah, gitu konsepnya. Wah, gitulah. Lu mau Terus gimana? Bingung. ya kayak contoh nih ya kan, gue lagi deketin satu cewek gitu. Cewek ini memang orang ada Ji, gitu kan. Dari segi ekonominya beda jauh sama gua. Di rumahnya aja kompornya tanam. Waduh. Ya kan? Lu tahu dulu kalau kompor tanam harganya kan nggak mungkin ya kan, 300.000. Kompor rumah gua kompor kubur, ditanam di kubur. Nggak nyala sih. Pakai pasir ya. Iya, nyala susah maksudnya. Harus dikubur. Nah di situ kan yang penting kan gue nggak deketin dia, yang penting gue juga ada effort gitu, ada effortnya juga. Kayak contohnya kayak misalnya dari ya lu mau dari mana, misalnya dari pekerjaannya lebih enak nih, tapi pekerjaan gue mungkin nggak kayak dia gitu kan dari segi gaji gitu. Tapi kan gue harus tunjukin bahwasannya gue bisa loh gitu dapetin lu, dan gue bisa setara sama lu dengan cara apa? Gue ngelakuin effort kayak usaha sampingan gitu loh. Jadinya seenggak-enggaknya gue ada niatan gitu. Yang penting itu intinya tuh itu ada usaha, bukan kayak ya udahlah dia nggak bisa gue gapain gitu, enggak. Kecuali memang udah jauh banget Ji gitu, dia anak raja, kita masih kroco susah udah kalau kayak gitu. Udah mending yang sah-sah aja. Kita juga nggak pernah tahu kan isi hati si cewek itu apa, butuh effort kita tuh yang kayak apa. Mending tunjukin aja jati diri kita sebenarnya kayak gimana. Syukur dia nerima ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak terima ya syukur, berarti emang bukan dia yang pantas buat lu gitu. Lagi kita kayak orang bener ngomongin kayak gini. Terus gimana? Realita. Iya sih, itu susah juga kalau dia ngomongin realita. Tapi kan maksud hubungan setara tuh nggak gitu. Oke, kalau misalkan dia
apa namanya nggak kenapa-kenapa gitu dengan pacaran. Tapi dengan keluarganya nantinya bagaimana? Ya itu kan bisa dikomunikasiin Ji. Enggak sih gimana? Ya kayak misalnya orang tuanya kalau keluarganya amit-amit nggak nerima, ya kan, ya udah balik lagi ke ceweknya, tanya kalau kayak gini kamu mau seperti apa gitu. Ya intinya kalau misalnya amit-amit, ya udah nggak bisa aku milih keluarga aku gitu. Ya udah, pada akhirnya memang dia bukan jodoh lu gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang ya udah sih nggak apa-apa, nanti aku yang ngomongin, kalau kamu tuh juga bisa, kamu juga usaha. Nah di situ dibantuin tuh sama ceweknya, usaha lu, asal udah dibantuin usaha lu dari nol, pas udah 100 lu selingkuh, brengsek, nah itu namanya, itu agak bagus kan, sering-sering kayak gitu. Makanya cewek takut nggak mau nemenin cowok dari nol gitu kan. Ntar giliran udah ini selingkuh, ada juga kasus kayak gitu, Banyak kasusnya yang kayak gitu. iya. Itu yang ditakutin. Ya beda-beda sih, cewek takutnya kayak gitu, cowok takutnya punya ketakutannya masing-masing, yang di ranah beda gitu. Cewek takut, tau gue temenin dari nol, giliran udah 100 dia ninggalin gua. Pak, pilih cewek yang bervalue. Ya cowok, gua takut dia di angka 80, gua masih di nol, gua nggak sanggup gapai dia gitu. Ya sering ketakutannya masing-masing, harusnya kita lurusin. Yang penting tuh komunikasiin. Gue kayak orang bener ngomong gini. Curhat dong, curhat. Jadi gimana ini ke depannya? Pada setuju gak kalau hubungan yang setara itu ya lakuin aja gitu? Atau ya kalau emang itu mundur gitu? Enggak, kalau gue lebih setuju kalau setara itu ya setara tentang pemikiran, tentang pemahaman. Kalau misalnya soal materi, soal keluarga cemara, soal pekerjaan, itu kayaknya bukan soal setara lagi sih sebenarnya. Itu udah beda. Pembahasannya udah beda, bukan setara itu yang dimaksud dalam hubungan. Gimana Kak? Tuh. Gimana Kak? Kalau gue sih lebih ke selagi masih manusia memperlakukan sesama manusia itu setara. Mau dia ekonominya Tinggi. beda jauh gitu atau fisik secara jauh, tapi kalau mereka bisa nge-treat bagaimana manusia memperlakukan manusia, itu setara. Setara. Gue setuju banget. Tuh, karena materi bisa dicari, kebahagiaan bisa dibentuk. Keluarga cemara bisa kita bentuk bareng-bareng. Iya, yang penting kan intinya lu mau, gua mau. Iya. Jangan lu mau gua paksa. Ya contohnya gini aja deh Ji. Oke lah, dari keluarga cemara gitu. Terus misalkan nggak jodoh, dia merit terus lu merit dapat pasangan baru. Tapi akhirnya dia pas merit nggak punya anak, lu punya anak. Itu setara nggak? Enggak. Setara dong Setara, harusnya. iya setara. Dia sedih, gue jadi senang. Ya. Nggak gitu juga. Lu kan Maksudnya psikopat. tuh setara dalam artian dia ngerasain seneng, tapi dia ngerasain sedih juga. Begitu pula lu juga ngerasain hal yang sama. Lagi pula juga kalau misalnya taruh nih, cewek lu buka keluarga cemara gitu kan. Lu minder tuh kalau lu bukan dari keluarga cemara, tapi kan juga bisa lu bisa nyari keluarga cendana. Waduh. Ada bakso kayaknya. Yang bisa ngelain keluarga cemara. Keluarga hamba lah. Iya. Boleh terus. Tahun 2024. Aduh. Intinya soal kebahagiaannya. Soal kebahagiaan, Kebahagiaan. soal saling menerima kekurangan dan kelebihannya. Karena gue juga bingung tuh sama media sosial tuh, sering gue liat hubungan setara. Dia yang dilihatnya hubungan setara tuh lebih fokusnya pada materi, terus latar belakangan dia pekerjaan, latar belakang keluarganya dia. Nggak gitu bro konsepnya. Ya, kalau semuanya serba setara, nggak ada usahanya dong. Iya, iya kan? Iya. Coba bandingin semuanya setara. Semua orang taruh yang pembisnis pengen yang pembisnis, ya kan? Yang manajer pengen manajer. Terus yang CEO pengen CEO. Wah, kalut bro. Makin kaya, makin miskin, makin miskin. Betul. Iya kalut bro. Ekosistem dalam dunia sosial tuh kagak balance.
kacau. Jadi intinya ya kita berusaha dan ya tanya dulu lah ke ceweknya gitu ya. Iya. Kalau mau sama mau ya Iya. nggak usah mikirin, pokoknya kalau hubungan tuh nggak usah kesetir sosial media dah. Ya, emang ya udah keyakinan lu A ya lu A, keyakinan cewek lu A ya A. Jadi harus saling bertumpu satu sama lain. Jangan kayak ntar di FYP misal pacarku beliin aku ini, itu udah romantis banget, terus ntar cewek lu pengen kayak gitu kan namanya Iya. udah kesetir udah kesetir sosial media. Karena kebahagiaan orang-orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ada yang cuma dikasih boneka, udah seneng banget. Ada yang dikasih handphone, seneng-seneng banget gitu kan. Ada yang dikasih rumah, udah nggak bisa ngungkapin kesenangannya. Ya kan mesti perbedaan di situ gitu. Semua orang punya tingkatan kebahagiaannya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa ngomongin kesetaraan. Ada yang cuman dikasih lagu doang ya kan, mau puisi, udah kayak ngerasa dunia itu kayak wah ada Ada yang cuma ditepuk-tepuk gini doang, Baper. juga ada baper. senang. Ada yang dibilang yuk, wah udah langsung kan. Right dong. Banyak Mana Gi. tuh? Ada yang bentar. Ada yang dibilang ih lucu. Iya langsung. Ih lucu loh. Semoga yang ngomong lucu ini nonton. Gua berharap yang ngomong lucu, manis, Gimana? manis itu nonton orangnya. Staycation yuk, ya. Iya. Temen sendiri di babat. Staycation. Waktu kebahagiaan itu variabelnya terlalu banyak gitu. Iya, benar. Jadi Iya, nggak mungkin X sama Y kan? Iya. X sama Y sama dengan kuadrat kan. Iya, tergantung dia mau kuadrat, mau kuali ya. Intinya adalah sebisa apapun kita ya, sebesar effort kita ya, itulah yang harus kita lakuin buat hubungan kita ya. Iya harus aja. Ini juga berlaku buat orang semua yang nonton. Mau cewek, Semua, mau iya mau cowok. cowok mau cewek. Intinya yang tadi balik lagi ke Haikal, nggak kalau doang nih. Intinya tuh memanusiakan manusia gitu. Selagi lu manusia, gue manusia, ya udah setara. Karena di mata Tuhan itu kita sama. Tuhan memang satu. Berarti jangan pada insecure aja ya. Iya, intinya nggak insecure. Tapi sadar diri perlu. Iya betul. Insecure, jangan insecure, tapi sadar diri tahu. Sadar diri, sadar posisi. Iya, sadar diri secara posisi. Nah, kalau sadar diri sama sadar posisi itu apa namanya, relate juga nggak sama misalkan wah dia tinggi gua pendek nih. Dia tinggi gua pendek, ya udah dah gua mundur aja. Tapi itu udah ngejalanin hubungan itu gimana? Ya kalau udah jalanin mah ya jalanin, Ji. Ya dia tinggi gue pendek kan keturunan gue jadi setengah ntar. Bagus di Tengah-tengah. tengah-tengah, misalnya dia tinggi dia 180, tinggi gue cuma 160, berarti ntar anak gue 170. Lumayan. Atau ngikutin salah satunya. Iya. Nah, berarti sadar diri itu relate juga dong sama hubungan setara. Setara akan hal posisinya. Ya balik lagi, tadi kan lu bilang kalau udah ngejalanin. Ya udah ngejalanin, gitu kan. Tapi kan masalahnya hubungan setara ini yang dipengenin ini Anji, lalu ketawa. Nah ini kan udah ngejalanin Ji, hubungan yang udah dijalanin. Sadar diri tadi lu bilang udah ngejalanin, ya udah namanya ngejalanin. Kecuali nih lu kayak gini biasa aja nih, terus lu ngincer orang kayak Raisa gitu. Nah itu ya udah sadar diri lah. Tapi kalau misalkan sadar dirinya kita ada di tengah-tengah hubungan gimana? Anjir, gue udah berhubungan sama dia. Terus Dianya tinggi, gue nya pendek gitu. ya tinggi sama pendek bagaimana? Kalau tinggi pendek apanya dulu? Kalau tubuh posternya kan lu udah tahu dari Bukan awal poster tubuh ya, misalkan apa namanya? derajatnya. Derajatnya atau apanya gitu. Lu kalau dia mau, iya. Tapi lu kan tadi udah bilang udah ngejalanin hubungan, berarti kan udah menjalani. Iya. Berarti sebenarnya Jadi dia dia mau. juga udah ngasih set awal, gue mau deh Iya. lu. Iya. Ini kan hubungan setara yang dimaksud kadang nih ya, dia yang belum menjalani hubungan Ji. Dia pengen kayak nanti pasangan gue pengennya gue manajer, dia manajer gitu. Gue ke Australia, dia ke bumi, nggak mungkin kayak gitu. Intinya kayak gitu sebelum dia apa nih ya, dia pengen tuh punya hubungan atau punya pasangan kayak gua S3, pasangan gua pengen S3.
gue S2 pengen PS2, pekerjaannya gue punya bisnis, pasangan gue punya pembisnis gitu. Nah kalau lu kan case-nya udah ngejalanin, ya mau gimana? Ya udah ngejalanin, lu mau dia mau udah ngejalanin, udah satu keterikatan, sesuatu yang terikat, ya sudah terjalin. Kecuali cewek lu ngerendahin lu kayak masalah. Nah di Iya, pertengahan, di pertengahan hubungan. Nah itu baru lu sadar diri. Itu kalau misalnya salah satu udah nggak ada yang memanusiakan manusia, itu udah harus sadar diri. Ya nggak Kak? Yang tadi dia bilang. Pokoknya ya yang namanya setara itu harus memanusiakan manusia. Apalagi sampai ngungkit, misalnya lu dibeliin ini, dibeliin itu. Iya. Kemarin aku udah beliin itu. Iya. Masa kamu ngasih aku gini doang? Iya. Nah, lebih baik lu sadar diri Sadar di situ diri. sama Itu maksudnya sadar diri di situ. Lu tidak bisa menggapai ranahnya dia, levelnya dia. Berarti lebih baik lu pergi dibanding harus dihina. Ingat kawan, mahkotamu masih tertampang di sini. Gitu. Mahkotaku Freddyku. Ya, sampai di Freddy. Elah. Freddy disambu. Jadi intinya Wargadi. jadi intinya buat semuanya yang mau menjalani hubungan tuh setara-setara itu bullshit ya. Iya. Intinya adalah Bukan setara itu bullshit, tapi harusnya diluruskan hubungan yang setara itu harus seperti apa. Gitu, setara dalam misalnya pemikiran, usaha, effort lah. Setara ini maksudnya kayak lu effort, dia effort, give and give gitu loh, bukan setara tentang materi atau latar belakang. Gue juga kurang setuju juga gitu. Kalau udah ngomongin kayak gitu kan, udah diem aja Cipirit. Gue terpesona sama lu. karena Nasihat lu tuh apa ya, menggugah hati Masuk gitu. banget ke hati ya. karena kebahagiaan enggak soal materi dan uang ya. Iya, sekarang kalau uang bisa segalanya, nggak tahu kan? Gitaris Kurt Cobain Oh, kurang kayak apa? Terus dia bundir. diri. Iya. Ya, Michael Jackson. 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 Kurang kayak apa lagi? Ya obat-obatan. Gak punya bini. Iya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan tentang materi, tapi memang kalau nggak ada duit itu puyeng. Pinjam dulu 100 nanti gue ganti. Tapi bukan berarti materi, maksudnya uang itu segalanya. Udah ada contoh-contohnya. Mereka yang banyak uang, nyatanya Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya segalanya butuh uang. Harus bisa membedakan. Kalau uang segalanya, kita diatur oleh uang. Tapi kalau segalanya butuh uang, ya memang sesuatu hal pasti butuh duit gitu. Tapi itu kita yang ngatur. Kan nggak mungkin segala sesuatu kita yang ngatur, ya kan? Kayak kita pengen apa gitu. Ada suatu kebutuhan, ada suatu keinginan. Nah, itu bang segalanya butuh uang. Keinginan kita butuh uang, kebutuhan kita butuh uang. Nah, mana yang kita pilih? Kebutuhan apa keinginan? Prioritas dulu. Berarti kalau pejabat punya kebutuhan ya? Banyak. Kebutuhannya banyak, Ji. Kalau kayak gitu dia karena gini, dia terlalu memikirkan masyarakat. Iya, benar. Jadi kebutuhan dia banyak. Misal dia pengen punya Mercy, dia mau wakilin rakyat dia mau punya Mercy. rakyat. Iya. Pengen punya rumah yang bagus, dia mau wakilin rakyat punya rumah yang bagus. Gitu. Rakyat mah nggak apa-apa nggak punya. Yang penting kan dia sudah mewakili, namanya wakil rakyat, mewakili rakyat. Gitu. Dia makan enak ya, dia wakilin Wah, dia wakilin rakyat makan enak, rakyatnya makan tahu tempe. Tapi tahu tempe juga set di luar negeri Mahal loh. mahal loh, jangan salah. Apalagi di Jepang, mahal Iya, banget itu. di Belanda aja tempe mahal, onco mahal. Tempe pempek. Astagfirullah. Saya kan masuk. Ya udahlah, coba nanti gue ke depannya akan berpikir lebih jernih lagi tentang masalah gue dengan pasangan gue. Ya semoga aja lu jangan usah sedih. Lebih kepikiran gue sih, itu sih kenanya. Ini manusia. Intinya tuh kebahagiaan variatif. Tinggal dikomunikasiin aja kebahagiaan lu apa, kebahagiaan gua apa. Ntar gue tanya dah. Love cewek language-nya gua, apa? Kamu kebahagiaan kamu apa, duit? Oh ya udah, aku muncul. Nah, itu lebih jelas. Mending kayak gitu. Mending jelas. Tapi kalau segala sesuatu dinilai dari uang, hancur dunia seluruh. Ntar gue hancurin dunia ini. Gimana caranya? Ai. Dia dah. Pusing gua.
Agak jelas anjir. Papa duit, papa materi. Tapi aku butuhnya kamu bukan duit ya. Ya, bohong tuh. Anget di awal tuh. Itu sih yang parah itu. Anget di awal. Aku orangnya setia, nggak butuh duit kok. Aku butuhnya kamu ya. Di umur kita yang sekarang mah nggak gitu sih konsepnya. Lu berjuang, gue berjuang. Kita saling sama-sama berjuang, nyari uang bareng. Tapi gue bingung dah, kan kalau dulu kan ya kita misal deketin cewek nih, ya udah deketin aja. Tapi kalau sekarang tuh harus banyak topiknya ya, nggak mau deh cewek itu dibahas lagi apa, udah makan belum, kayak gitu-gitu. Kalau dia bilang template, kalau dia bilang iya, ini cowok template banget iya. sih. Sekarang banyak banget kayak gitu, kenapa ya? Kayak jadi kita mau deketin cewek itu susah banget. Kalau gua ngelihat itu tergantung sefrekuensi atau enggaknya. Iya. Kalau lu ganteng, lu mau ngomong lu udah makan cewek lepek-lepek. Tapi kalau misalnya kayak gue nih, mau ngomong kamu udah makan template. Lagi ngapain pasti dibilangnya template. Tapi ketika lu berdua ngelakuin hal yang lucu, mereka pasti langsung kayak teriang-iang gitu. Teriang-iang doang. Sekarang gua tanya sama lu, survei membuktikan Sule sama Aliando, orang milih Aliando. Coba lu pikir, Sule kurang lucu apa? Tetap aja kita ada Cuma hanya untuk ditertawakan. iya. Ingat, badut itu tugasnya menghibur, bukan jadi pemeran utama Tapi di suatu cerita. Tapi orang tampan kalah sama komedian. Iya bener. Masalahnya orang tampan itu tergantung. Nggak semua orang tampan punya uang. Komedian yang banyak uang baru. Nah, Coba komedian yang kurang, lu cari sono. itu setara kan? Mana? Yang satu tampan dia karena unggul fisik, yang satu walaupun kurang tapi unggul uang. Itu setara. Setara dong. itu setara. Itu maksudnya. Iya, tapi yang maksud kita kan tadi tentang humoris sama tampan, Iya. ya kan? Yang tampan kalau uangnya dikit, ya ketolong tampan. Yang komedian jarang ceweknya cakep kalau dia nggak punya uang. Coba kalau dia punya duit mah ceweknya cakep gua tahu. Udah lucu, menghibur, imut. Ya. Mantan idol lagi. Dompetnya juga lucu. Ada. Ya, Ini dompetnya lucu. lucu. Ternyata bukan yang dompet lucu, emang segepok duit segede gini.